ilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kabupaten Banyumas, Selasa 7 Februari tahun 2023. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga pada hari ini kita masih bisa diberi kesempatan melaksanakan kegiatan ini. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Ibu-ibu yang kami hormati, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan lafal basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah disampaikan oleh Ibu Puji Sukawati SPD. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Ibu Siti Nurhaliza MPD selaku pengajar praktik. Yang saya hormati Ibu Nurul Ketuati CGP Angkatan 7, rekan-rekan Guru TK PKK Dasar yang saya hormati pula. Mari kita bersama-sama menjadikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta indah dari Allah, kita dapat bersama-sama berkumpul di ruangan ini dengan tidak halangan apa-apa. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia, mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Selanjutnya, saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Siti Nurhaliza MPD di lembaga kami, yang mana Ibu akan mendampingi guru kami yaitu Bu Nuria Widowati SPD akan melaksanakan pendampingan yang kedua. Mudah-mudahan acara ini nanti berjalan dengan lancar dan dimudahkan oleh Allah serta Ibu semua di sini beri kebijaksanaan. Mungkin hanya itu saja. Kami beserta teman-teman hanya bisa membantu semampu kami dan mendukung sepenuhnya. Semoga acara ini bisa berjalan lancar. Kami siap untuk membantu baik murid maupun materi. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara yang ketiga yaitu sambutan dari pengajar praktek sekaligus membuka forum diskusi disampaikan oleh Ibu Siti Nurhaliza MPD. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Puji Sukowati SPD selaku Kepala TK PKK Pasir Wetan. Yang saya hormati Ibu Guru TK PKK dan calon guru penggerak Ibu Nuria Widowati SPD yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan hari ini saya khususnya bisa bersilaturahmi kembali di TK PKK Pasir Wetan ini, dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Puji Sukowati yang sudah memberikan waktu dan tempat serta UBRAP-nya semua sehingga pada kesempatan hari ini saya bisa hadir kembali di sini, diterima dengan baik dalam rangka untuk membantu CGP saya Ibu Nuria Widowati dalam pendampingan individu yang kedua ini, Ibu. Sebelumnya mungkin kami akan memperkenalkan diri dulu. Mungkin kalau Bu Kepala Ibu Puji sudah mengenal saya, nggih, tapi untuk Ibu Guru semua kan mungkin belum. Dan kami juga nanti kepingin berkenalan Ibu Puji dengan Ibu Guru yang ada di sini seperti itu. Ibu Guru yang hebat-hebat yang selama ini tentunya mendukung apa yang diprogramkan oleh Bu Nuria, nggih. Bu Nuria nanti beri kami kesempatan untuk berkenalan sedikit dengan Ibu Guru yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Siti Munfarijah. Saya lahir di Banyumas 5 Desember 1977. Jadi sudah lumayan sepuh ya, sudah malu lah ya. Untuk tempat mengajar, saya bertugas di TK Diponegoro 146 Rejasari, Korwil Cambidik, Purwokerto Barat. Dan pada kesempatan hari ini saya diberi amanah oleh BPGP Provinsi Jawa Tengah untuk mendampingi CGP Bu Nuria dalam rangka program pendidikan guru penggerak angkatan yang ke-7 ini. Kemudian alamat rumah saya di Jalan Sawunggaling 5 nomor 11 Pasir Kidul, Purwokerto Barat. Jadi kami masih tetangga dengan ibu semua seperti itu. Dan alhamdulillah dalam rangka pendampingan individu yang kedua ini nanti kita akan berdiskusi tentang visi dan prakasa perubahan yang ada di sekolah di mana Bu Nuria mengajar sehari-hari bersama anak-anak. Maksud dari pendampingan individu yang kedua ini adalah nantinya kita akan membantu CGP untuk menerapkan hasil pembelajaran yang selama ini dilakukan Ibu. Jadi selama ini kan Bu Nuria sudah melakukan pembelajaran daring mulai dari kemarin bulan November Desember ya. Nah itu paling tidak untuk Bu Nuria itu selama belajar daring dan lokakarya itu bisa mengembangkan kepada guru lain, guru yang ada di lembaga di sini khususnya untuk berbagi, berkolaborasi dan tentunya untuk selalu berefleksi seperti itu. Kemudian yang kedua, maksud dari tujuan pendampingan individu yang kedua ini adalah untuk memberikan sifat-sifat yang istilahnya nanti Bu Nuria itu bisa berkembang seperti itu. Jadi ada kematangan sosial, emosional dan spiritual sehingga Bu Nuria ini dapat berperilaku sesuai dengan kode etik seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah merintis rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Jadi bagaimana nanti Bu Nuria bisa mengajak teman-teman khususnya rekan sejawat di sekolah untuk bersama-sama membuat pembelajaran yang asik dan menyenangkan, tentunya berpusat kepada peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu seperti itu. Kemudian untuk pembelajaran daring yang sudah dilakukan Bu Nuria selama ini dari modul 1.1, 1.2 dan 1.3 itu
nanti akan didiskusikan pada kesempatan hari ini. Paling tidak itu Bu Rida sudah belajar apa selama pembelajaran dari modul 1.1, 1.2 dan 1.3 monggo ditularkan ke teman-temannya pada sesi diskusi kali ini. Jadi itu adalah nanti untuk fokus pendampingan Bu Nurian ya. Jadi selain nanti berefleksi dan mengembangkan lingkungan belajar di sekolah, Bu Nurian juga mendiskusikan tentang refleksi perubahan diri yang sudah Bu Nuria lakukan selama mengikuti pembelajaran modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Kemudian yang terakhir nanti fokus dari pendampingan ini adalah rencana Bu Nuria itu nanti merintis komunitas praktisi di sekolah. Jadi kalau memang selama ini sudah berjalan bisa diceritakan di diskusi nanti. Kemudian apa yang sudah dilakukan kemarin untuk praktek dari pelajaran guru penggerak yang sudah dilakukan itu nanti diceritakan seperti itu. Dan membuat visi dan prakarsa perubahan di sekolah Ibu yang terakhir. Jadi di sini bukan bermaksud untuk mengganti visi yang sudah ada Ibu. Karena saya yakin visi misi dari TKPKK yang sudah dibuat ini sudah bagus ya, sudah mulia, dan itu biasanya kan akan selama ini menjadi tanggung jawab kepala sekolah saja nih Ibu untuk visi seperti itu. Nah, dengan adanya program guru penggerak ini, guru penggerak diberi bekal atau dibekali untuk bagaimana cara membuat visi misi dan untuk didiskusikan bersama teman-teman, dibuat bersama teman-teman dan mendapatkan dukungan dari kepala sekolah sehingga nantinya visi yang sudah dibuat itu barangkali memang itu harus direvisi seperti itu bisa ataupun masih tetap menggunakan visi itu hanya di breakdown misinya Ibu. Implementasinya diperbarui lagi sesuai dengan profil pelajar Pancasila juga tidak apa-apa Ibu, seperti itu. Jadi intinya bukan bermaksud merubah, tapi menyesuaikan dengan zaman. Dikembangkan seperti itu. Karena sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, kita memang harus selalu update teknologi, harus selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman di mana anak itu akan berproses terus sesuai dengan perkembangan zaman. Dan visi misi sekolah itu tidak boleh statis tapi harus dinamis. Jadi bisa dirubah, diperbaiki, dikembangkan setiap tahun. Seperti itu harapan dari kurikulum Merdeka, itu fokusnya kepada filosofi pendidikan Pancasila, di mana fokus pembelajaran berpusat pada murid dan tentunya banyak pelibatan orang tua. Jadi banyak melibatkan orang tua. Disinilah perlunya kita untuk selalu berkolaborasi, berefleksi bersama dan mengevaluasi apa-apa yang sudah kita lakukan demi kemajuan anak-anak didik di TK PKK Pasirwetan ini. Semoga nanti diskusi bisa berjalan dengan baik. Nanti sesi diskusi akan dipimpin langsung oleh Bu Nuria sebagai calon guru penggerak. Kemudian setelah itu nanti Bu Nuria menotulen apa-apa yang sudah disampaikan untuk disampaikan kepada kepala sekolah, dibuat notulen seperti itu Ibu. Kemudian nanti disetorkan ke kami seperti itu. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk acara yang keempat, yaitu acara inti, yaitu acara diskusi penyampaian materi tentang visi sekolah disampaikan oleh Ibu Nuria Widawati SPD. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Manfarijah MPD selaku pengajar praktik CGP Angkatan 7 Kabupaten Banyumas, yang kami hormati Kepala TK PKK Pasirwetan beserta Dewan Gurunya,
serta Bu Siti selaku moderator dan pembawa acara, serta Bu Nuning sebagai notulen untuk membantu kelancaran kegiatan pendampingan individu yang kedua tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang untuk pada kesempatan kali ini kita semua dapat bersilaturahmi bersama, diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, juga nikmat iman untuk dapat menghadiri acara pendampingan individu 2 visi dan prakarsa perubahan sekolah dengan saya Nuria Witowati dari TK Pratama Krida Karana Pasuruan, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banyumas. Tidak lupa sholawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang akan selalu kita harapkan sahabatnya di Nanti Allahumma amin. Ibu-ibu yang kami hormati, perkenalkan beliau Ibu Murtianingsih selaku fasilitator saya dalam pendidikan guru penggerak. Kemudian Ibu Siti Munfarijah MPD selaku pengajar praktek yang hari ini rahuh pada siang hari ini di lembaga kami TKPKK Pasuruan, dan saya sendiri Nuria Witowati sebagai CGP Angkatan 7 Kabupaten Banyumas. Baiklah ibu-ibu, untuk tujuan diskusi pada hari ini nanti kita akan belajar bersama mendiskusikan visi atau cita-cita warga sekolah terhadap siswa di masa yang akan datang. Di sini perlunya kita memahami pentingnya visi yang berpihak pada murid sebagai landasan segala inisiatif perubahan dalam pendidikan. Juga memahami mengapa dan bagaimana manajemen perubahan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif dilakukan. Ibu-ibu, izinkanlah saya sebelum memasuki tentang visi, gambaran visi lebih jauh, saya akan membawakan puisi karya presiden kita yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno, dengan judul Aku Melihat Dunia. Jikalau aku berdiri di pantai liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai liat itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lainnya, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon titiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Ibu-ibu, bagaimana perasaan ibu-ibu setelah mendengarkan puisi ini? Apa yang bergelora dalam darah ibu-ibu semua? Ya,
Di sini Presiden pertama kita, Bapak Insinyur Soekarno, menunjukkan bahwa wujud kesatuan dan ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Beliau begitu kuat menggambarkan pesan beliau tersebut lewat sepotong puisi. Kita belajar bahwa visi dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam dan apapun bentuknya. Visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati, dan kolaborasi tiap anggota dalam suatu komunitas. Baiklah Ibu-ibu, di sini untuk merujuk kepada visi, di sini ada kalimat rumpang tentang cita-cita murid kita. Nanti di sini ada 6 pertanyaan. Kita akan belajar bersama tentang kalimat rumpang ini. Nanti kami mohon ibu-ibu berkenan untuk melengkapi kalimat rumpang ini. Dari yang pertama nih, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa, begitu ya. Nanti saya akan coba ke Ibu Kepala TK dahulu, Ibu Puji Sukowati. Monggo ibu-ibu nanti Bu Nuning untuk dapat membantu menuliskan kalimat rumpang dari lembaga kita. Untuk merujuk nantinya kita akan coba seperti apa perubahan visi TK kita, apakah perlu ditambah atau cukup hanya sampai memenuhi sesuai dengan belajar Pancasila. Karena anak-anak Indonesia nantinya kita akan mengarah ke membentuk nilai-nilai kebajikan di profil belajar Pancasila yang ada 6 gitu. Jadi monggo Ibu dipersilakan, kita memimpikan murid-murid yang Terima kasih. Kalau saya karena anak-anak itu anak yang berkembang ya, jadi saya menginginkan memimpikan murid-murid saya itu kelak menjadi anak yang sehat dan ceria. Dengan kesehatan itu nanti anak akan bisa tumbuh dan berkembang, otomatis dengan kecerdasannya pun nanti akan menunjang, semua akan bisa. Jadi ini untuk kalimat rumpangnya yang memimpikan murid-murid yang sehat dan ceria. Sehat ceria sama ya Bu ya. Iya. Ya, ini dulu mungkin. Ya. Dilanjut monggo Bu Op. Apa kita seluruh titik-titik apa hanya satu saja? Yang sekalian gitu. Oh sekalian. Oh gitu. Jadi kita memimpikan murid-murid yang sehat ceria. Yang pertama, yang kedua kita percaya bahwa dengan murid yang sehat itu nanti akan jadi calon generasi yang karena sehat kan otomatis jadi bisa melanjutkan apa saja bisa diimpikan. Di sini dilanjut. Yang kedua ya. Kemudian yang ketiga mengutamakan hidup sehat, perilaku sehat begitu loh. Yang ketiga. Sudah Nuning, aku sehat ceria. Langsung bisa diikat. Di PDF apa di apa-apa. Bisa langsung kok benar. Ditambahkan aja. Iya. Nggak benar, udah tulai ini aja. Kita memimpikan murid-murid yang Sehat, dan ceria. ceria nih, dari Ibu Kepala TK kita, Ibu Puji Sukowati. Menurut Bu Op bagaimana? Kita memimpikan murid-murid yang bagaimana menurut Bu Op? Kalau menurut saya, kita memimpikan murid-murid yang cerdas, sehat, ceria, dan berakhlak yang baik. Ya, bagus sekali ya. Sehat, anak-anak kita sehat, ceria, dan berakhlak. ceria, dan berakhlak yang baik. Bu Siti, bagaimana tentang mimpi murid-murid kita di masa yang akan datang? Ya, kalau saya memimpikan murid-murid yang tentunya sehat, pintar, dan berakhlak mulia.
karena kalau anak-anak tanpa berakhlak mulia biar kita nanti kurang Ya. sesuai Bagus sekali ya. Iya. Iya, berakhlak mulia ya. Intinya di situ ya, Bu Siti menambahkan ya. Bagaimana Bu Nurni? Kalau menurut saya kita memberikan murid yang sehat, mandiri juga berkarakter. Sehat, mandiri, dan berkarakter. Ya, ya itu ya teman-teman. Jadi kita memimpikan murid-murid yang seperti nanti ini, Bu Nurni nanti bisa dibacakan. Kita ke pertanyaan yang kedua dulu. Nanti kita tampung dulu ya. Kita sudah ingin murid-murid kita di masa yang akan datang yang bersekolah di lembaga TKPKK supaya aman dan nyaman ya. Nanti jadi kita sudah punya gambaran tentang visi kedepannya, cita-cita kita itu murid kita mau seperti apa, seperti itu ya. Yang kita harapkan sekolah di lembaga TKPKK Pasuruan. Kemudian pertanyaan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, monggo dari Bu Ati lagi. Berarti murid adalah calon generasi penerus dari dengan tadi yang saya inginkan sehat ceria, otomatis bisa meneruskan ke depan karena sehat itu. Jadi tumbuh kembangnya lancar, normal. Ya, ya, kita percaya ya kalau bahwa murid itu sehat ya. Nanti tumbuh Sehat, kembangnya otomatis iya. ke depannya akan menurutkan. Iya, betul. Bagaimana Bu Auf? Kalau menurut saya hampir sama dengan yang sudah disampaikan Bu Wati. Kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa. Generasi penerus bangsa ya. Ya, coba Bu Siti. Menurut saya percaya bahwa murid adalah aset bangsa dan karakteristik yang unik. Karakteristik yang unik ya. Ya, bagus sekali ya. Jadi memang anak-anak itu adalah unik, punya karakteristik sendiri, dan pasti cita-cita mereka juga berbeda begitu ya Bu Siti ya. Kita percaya itu bahwa murid itu unik dan punya karakteristik yang tersendiri ya. Bagaimana Bu Nuning? Jadi kalau dari saya sendiri kita percaya bahwa murid itu pribadi yang unik yang harus kita fasilitasi dalam belajar. Mereka kan memimpikan merdeka belajar, jadi kita harus memfasilitasi mereka karena mereka pribadi yang unik. Ya, bagus sekali ya tadi ya. Mohon dicatat ya Bu Nuning. Itu dari kita percaya bahwa murid ini adalah unik, punya karakteristik masing-masing, punya cita-cita yang berbeda, dan tadi saya garis bawahi berarti kita betul-betul menghamba ke anak ya. Menghamba ke anak di sini berarti kita berusaha memberikan pelayanan yang maksimal supaya anak dapat belajar sesuai minat dan bakatnya untuk dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya di TK kita. Jadi kita percaya ya bahwa murid itu memang unik, punya karakteristik sendiri-sendiri. Baik sekali. Dilanjut di sekolah kita mengutamakan apa di lembaga TKPKK ini? Berarti kita punya ciri khas. Kita ingin mengutamakan apa supaya berbeda dengan lembaga-lembaga yang lain. Monggo Ibu Puji Sukawati. Ya, terima kasih. Tadi melanjutkan dari yang sehat ceria ya, otomatis yang diharapkan anak itu setelah anak itu kan sehat, jadinya kita mengutamakan hidup yang sehat. Tadi sudah ditanamkan sedini mungkin hidup sehat, tapi sehat tidak cukup, jasmani dan rohani, otomatis dengan amalan-amalan yang bersifat spiritual gitu, keagamaan. Sehingga sedini mungkin tidak hanya sehat ceria saja, tapi untuk amalan-amalan sesuai dengan agama Gitu ya. Amin. Berarti Bu Hati di sekolah kita mengutamakan intinya tidak hanya sehat, ceria, tapi juga berakhlak mulia begitu ya. Bisa ya. Ya, tapi lebih ke kadang-kadang untuk amalan sehari-hari anak sudah kayak Perlu masih kebiasaan berbalik, begitu ya, ya. masih Iya. berbalisme untuk pengetahuan kan belum Iya. ada. Hanya setakat baru amalan-amalan, tapi untuk penerapannya belum. Iya. Jadi ini berarti Bu Hati juga ingin mempunyai visi di sekolah kita mengutamakan amalan-amalan Ya, yang agamis Yang lah. agamis, Karena iya. di lingkungan kita kan fase seperti itu. Iya begitu ya. Jadi nasionalis dan agamis begitu Betul, gitu. ya, ya. Iya. Terima kasih gitu. Kemudian monggo Bu Op. Kalau menurut saya di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan yang tinggi Ya. dalam segala hal. Ya, bagus sekali ya. Berarti kemarin itu
disiplin positif mungkin ya Bu Op ya. Jadi supaya disiplin positif itu bisa terbentuk, berarti dengan pembiasaan-pembiasaan yang terus dilakukan nih. Nanti berarti bisa Bu Op misalnya untuk penyambutan anak seperti itu maksudnya ya, untuk anak supaya belajar tepat waktu. Kemudian selain itu di sana juga ada unsur-unsur tentang peraturan yang beralih ke keyakinan kelas, mungkin begitu ya Bu Op ya, dengan penerapan disiplin seperti yang ini di kelas kemarin ini membuat keyakinan kelas. Ini juga melatih anak untuk dapat berdisiplin positif. Ini nanti dengan pembiasaan terus berarti akan tanpa anak paksaan akan tumbuh dengan sendirinya, begitu ya Bu Op yang diinginkan nih. Terima kasih Bu Op. Monggo Bu Siti, di sekolah kita mengutamakan apa ini Kalau ya? menurut saya di sekolah kita mengutamakan keselamatan dan kesehatan untuk semua warga sekolah. Jadi semua warga di dunia, anak-anak, tapi semua warga yang ada di sekolah. Ya, bagus sekali ya. Keselamatan nomor 1 ya, Bu Siti, betul ya. Ya, nanti kita tampung ya, Bu Nuning. Monggo Bu Nuning, sekolah kita mengutamakan apa lagi ya? Soalnya tadi mungkin keselamatan dan kenyamanan ya, kenyamanan warga sekolah juga harus diutamakan. Keselamatan dan kenyamanan warga sekolah, iya ya, betul ya. Ini jadi nanti termasuk tadi sudah masuk ya dari kedisiplinan Bu Op, kemudian Bu Ade dari anaknya, terus untuk pendidikan karakternya tadi ya, karakternya sudah masuk juga ya tadi ya. Untuk kedisiplinan juga sudah masuk ke dalam karakter, dan anak pastinya karena kita betul-betul harus menghamba pada anak, memberikan pelayanan yang terbaik. Nomor 1 memang harus anak merasa aman dan nyaman, begitu ya? Ya itu, terima kasih. Nah kita lanjut ke kalimat rumpang berikutnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, monggo Bu Puji. Murid di sekolah kita sadar betul dalam artian kita itu berbeda-beda dari asalnya. Ada yang sewu, yang kurang mampu, yang pinter, dan berarti itu kita juga harus tahu persis, misalnya tingkat kesehatannya, keceriaan berbeda karena dari asal keluarga. Jadi kita harus menerima perbedaan itu. Kadang-kadang sehatnya orang tidak punya sama sehatnya orang kaya kan beda. Iya, begitu ya. Kinclongnya, klinisnya, karena dari faktor makanan, dari faktor apa. Iya, Jadi juga pendidikan orang tuanya. Jadi itu kita juga harus menyadari, si anak itu supaya menyadari bahwa kita punya teman yang berbeda-beda. Jangan ditamakan, kamu bukan teman aku gitu. Menanamkan ke anak seperti itu. Sadar betul bahwa kita itu ada perbedaan tapi ya sama. Bagaimana caranya kita menanamkan, kita punya visi kedepannya lembaga TK-PKK untuk anak-anak kita yang bersekolah di sini untuk dapat memahami siapa dirinya, begitu ya. Dan lingkungan temannya itu tidak semua sama tapi satu. Untuk dapat bergaul, begitu ya, bersosialisasi bersama dengan teman-teman di lingkungan sekolahnya. Ya bagus asal ya. yang berbeda. Ya jadi untuk anak-anak bahwa sadar akan dirinya, begitu ya. Monggo Bu Op, bagaimana murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa Bu Op? Sadar betul bahwa sekolah yang murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah kita itu sekolah yang menurut murid itu terbaik dan merasa nyaman apabila bersekolah di sekolah ini. Oh iya, bagus sekali ya Bu Op. Jadi Bu Op itu mungkin yang dimaksud begini, anak-anak yang sekolah di sini sadar betul bahwa pendidikan itu kan penting ya. Jadi mereka mendaftarkan ke sini bahwa mereka sadar betul bahwa pendidikan itu penting, dan kita memberikan pelayanan seyogianya memang sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan anak, begitu ya Bu Op ya yang dimaksud di sini. Jadi nanti anak yang belajar di sini akan tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin itu nantinya untuk bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa kalau sekolah di sini menganggap itu memang kita berusaha memberikan bahwa pendidikan anak usia dini terutama di lembaga TK ini adalah penting, begitu ya. Saya garis bawahi pendidikannya penting ya. Monggo Bu Siti belum ya? Ya Bu Siti, monggo. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa
dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten, berakhlak, mulia dan cerdas. Ya, ya, saya garis bawahi berarti hampir sama kayak Bu Op. Di sini yang saya sikapi berarti garis bawahi pendidikan, ya, mengutamakan sekali pendidikan bahwa murid sadar betul berarti yang mendaftarkan ke sini, sekolah di sini berarti akan mendapatkan pendidikan yang baik, begitu ya, Bu Siti ya. Ya, monggo Bu Nuning, dilanjut. Kalau dari saya sendiri lebih ke apa ya, murid sadar bahwa temannya adalah partner belajar, jadi bukan musuh, tapi bukan apa ya, bukan musuh, tapi partner untuk belajar, dan gurunya itu adalah sebagai pembimbing atau fasilitator. Ya, ya, bagus sekali ya. Ini jadi murid di sekolah kita. Kita berarti pentingnya bersekolah di lembaga PAUD karena kita untuk mereka tahu teman, kemudian bisa bersosialisasi dengan baik ya tentunya ya. Belajar bagaimana mereka belajar dari yang tadinya pendidikan di dalam rumah, kemudian dilanjut untuk pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Jadi di sini pentingnya pendidikan anak manusia dini, kita belajar bersosialisasi untuk nantinya bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi lagi, begitu ya. Ya berarti ini fokusnya juga di pendidikan, begitu ya. Terus kita lanjut ke kalimat rumpang yang kelima. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa ya? Monggo Bu Puji. Tadi kita sudah memimpikan, kemudian kita sudah percaya, kemudian mengutamakan apa yang diutamakan. Jadi kita dan warga di sekolah paham berarti anak itu akan dibawa kemana, kemudian dan apa yang harus dilakukan. Misalnya dari mulai yang sehat, ceria, tentu hidup sehat. Kemudian untuk menjadi yang agamis berarti pembiasaan yang seperti ini. Kemudian dari anak yang berbeda asalnya berarti kita harus paham betul. Nah sekarang tinggal misalnya sudah paham, anak nanti sudah tahu temannya asal mulanya berbeda, anaknya ceria, sehat. Mungkin yang kelima itu mungkin menurut saya tinggal ini loh, jadi tidak hanya guru dan anaknya, mungkin orang tuanya pun perlu disampaikan apa maksud kita itu, jadi lebih meluas gitu. Jadi tidak hanya kita saja tapi ke warga sekolah yang lain. Warga kan tidak hanya komponennya, tidak hanya guru, kemudian jadi ada anak, ada pengurus, ada betul. Mungkin itu. Tetap mengarahnya itu tetap yang dari mimpi-mimpi yang di atas, kemudian apa yang dilakukan sampai dengan paham mau dibawa kemana anak itu. Ini yang disampaikan oleh Ibu Puji Sukowati, kepala sekolah kita ya. Kita warga di sekolah ini yakin. Jadi tadi Bu Hati sudah menyampaikan runtutnya. Jadi ini saling terkait nih Bu Hati. Dari kita memimpikan murid jadi yang seperti apa, kita percaya bahwa murid seperti apa di sekolah, mengutamakan bagaimana murid dapat belajar dengan sadar bahwa dia hidup tidak sendiri, intinya begitu ya, bersosialisasi, mengenal perbedaan, bahwa kita ya hidup di tengah-tengah masyarakat. Betul sekali ini terkait dengan filosofi KHD. Jadi nanti anak itu dapat mencapai keberhasilan setinggi-tingginya, sesungguh bertalab dan kebersamaan untuk dapat masuk ke masyarakat juga ya, ke masyarakat begitu. Jadi ini bagus sekali tadi ya. Jadi sebagai warga di sekolah yakin untuk kita membantu murid ya menemukan kodratnya, mendampingi siswa dan memberikan pelayanan yang terbaik, tentunya begitu nih. Berarti gitu ya. Monggo Bu Siti bagaimana? Bu Op dulu ya, maaf Bu Op. Kalau menurut saya warga di sekolah ini yakin untuk sekolah ini lebih maju lagi untuk yang akan datang dan lebih baik lagi dari yang tahun ini. Maksudnya begitu ya. Terima kasih Bu O. Berarti kita nanti merancang suatu visi. Kalau memang perlu adanya perubahan dari visi kita, intinya kita nanti akan mensosialisasikan dengan orang tua tentunya, kemudian dengan penyelenggara, tidak lupa
Kemudian yang penting kita sudah kuat dulu di lembaga TK ini, karena kita yang akan menjadi penentu dan menjalankan daripada visi misi ini, utamanya kita pendidik di lembaga ini. Nanti kita sosialisasikan ke pemangku kepentingan warga di sekolah TK PKK Pasuruan ini. Terima kasih Bu. Monggo Bu Siti. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa guru berperan sebagai fasilitator untuk anak didik kita dalam setiap kegiatan. Iya. Sebagai fasilitator ya. Jadi kita warga Bu Siti di sini berarti warga sekolah Bu Siti sebagai pendidik ya. Yakin pokoknya guru betul-betul sebagai fasilitator untuk setiap kegiatan pembelajaran buat anak didik kita ya. Jadi di sini nanti anak-anak yang bersekolah di sini utamanya berarti kita memang muaranya ke anak ya. Kita betul-betul menghambat anak, memberikan pelayanan yang terbaik. Bu Siti di sini bagus ya. Pokoknya kita harus menjadi fasilitator. Intinya begitu Bu Siti. Warga ini yakin pokoknya kita harus jadi fasilitator, bahwa kita adalah menghambat pada anak, memberikan pelayanan yang terbaik buat anak-anak didik kita. Monggo Bu Nuning lanjut. Mungkin saya tidak jauh beda dengan Bu Siti nggih. Jadi kita warga di sekolah ini yakin untuk mendampingi dan memfasilitasi warga sekolah, terutama murid-murid, untuk mengembangkan potensi mereka yang tumbuh. Iya, kita memfasilitasi tadinya dari keluarga dengan pendidikan yang latar belakang tentunya berbeda ya Bu Nuning ya. Setelah nanti kita masuk ke lembaga TK PKK, kita berusaha memberikan pendidikan yang baik, budaya-budaya positif seperti yang sudah kita terapkan dari keyakinan kelas dan sebagainya. Nanti kita sosialisasikan ke orang tua, ke penyelenggara untuk dapat anak-anak dapat menemukan jati dirinya ya setelah sekolah di sini. Jadi iya, potensinya nanti ternyata saya ada di bakat ini, kita hanya menuntun begitu ya, menuntun segala kekuatan kodrat alam mereka disesuaikan dengan kodrat zaman. Kita akan terus berlatih dengan IT ya tentunya ya. Tadi belum sampai kesinggung ya, belum sampai kesinggung masalah yang IT ya. Iya, visi kita mungkin karena kita tidak lepas untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak, karena kita tidak mungkin menuntut zaman sekarang sudah berbeda dengan zaman saya dulu, bahwa kita harus IT ya untuk itu. Jadi nanti di sini nanti kita coba memasukkan kita dan warga di sekolah ini paham bahwa coba kuatin, monggo Ibu Puji Sukuwati, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa perubahan zaman ya, berarti paham dengan perubahan zaman, otomatis dari semua warga belajar juga harus, semua warga sekolah juga harus mengikuti. Ketika anaknya minta apa, gurunya juga harus usaha meningkatkan. Otomatis kan misalnya saya masih gaptek, harus bagaimana atau mendatangkan sumber dari luar mungkin supaya untuk bisa memajukan lembaga kita. Berarti untuk terpaksa kita saja berkepindahan global dan sebagainya, mungkin ini ya, nanti coba kita dan warga di sekolah ini paham bahwa tadi anak memiliki perbedaan berarti anak memiliki perbedaan serta ilmu yang didapat akan bermanfaat untuk menggali potensi mereka sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin begitu ya. Iya, monggo coba Bu Op. Saya sependapat dengan yang sudah disampaikan oleh Bu Wati. Seperti itu. Sama ya? Ya, terima kasih. Bu Siti monggo. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa guru dapat menuntun dan membimbing untuk mencapai kebahagiaan yang sepenuhnya. Kita dan warga di sekolah intinya tetap ke anak ya, betul ya, kita fokus ke anak, berpusat pada murid agar anak dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Karena nanti kita pikirkan dengan bagaimana ya untuk kata-kata atau kalimat yang dirumuskan ya untuk ke sana. Coba Bu Nuning monggo. Saya mungkin paham bahwa guru itu di sekolah ini bukan sebagai model untuk ditiru oleh anak gitu ya, bukan sekedar model untuk ditiru oleh anak, tapi kita memfasilitasi anak-anak apa yang menjadi potensi mereka. Kita
memfasilitasi, membimbing. Jadi bukan cuma sebagai cetakan anak harus seperti kita kayak gitu. Jadi apa mungkin memberikan kemerdekaan ke anak juga ya, untuk Keleluasaan. ya. Informasi tidak berpusat kepada guru saja untuk saat ini Ibu. Iya, betul. Jadi kita dan warga sekolah di sini paham bahwa betul ya Bu Ida tadi ya, tidak hanya berpusat kepada guru ya, tapi kita juga harus memahami potensi anak-anak didik kita untuk kedepannya kita bagaimana caranya agar potensi-potensi yang dari diri anak itu dapat tumbuh ya, dapat terbaca ya, begitu ya. Ini memang sulit nih Bu Ida, sulit itu ya. Ide-ide pun ya, kalau ide itu datangnya dari anak, kenapa kita harus menolak? Iya begitu ya. Anak tidak, itu yang Iya. menghargai gitu. Jadi sekarang kita berpusat, iya, iya kita berpusat pada anak intinya begitu ya. Tidak anak hanya berpusat kepada guru yang selalu menerima, iya. Bu Guru, iya memberikan arahan-arahan selalu ya. Ya jadi anak kurang merdeka mungkin dalam itu. Jadi nanti kita berusaha memerdekakan anak begitu ya. Visi misi kita yang kesana. Jadi kita bagaimana caranya kita sadar ya, kita sebagai warga, sebagai guru, sebagai pendidik di sekolah ini paham intinya anak harus belajar merdeka begitu ya. Ya terima kasih. Nah dari kalimat-kalimat penumpang yang tadi sudah disampaikan, semuanya ini tadi dari Ibu Kepala TK, Ibu Puji Sukowati, rekan sejawat Ibu Hafsah, Ibu Siti Nurhikmah, Ibu Nuning, dan yang tadi sudah kita bahas, kita ingin lembaga kita itu tentunya lebih maju ya, lebih maju, lebih berkualitas. Bagaimana caranya supaya nanti rumusan-rumusan itu menjadi satu kalimat yang nantinya membuat penyemangat kita kalau membaca kita menjadi tergerak. Mari kita susun bersama-sama kalimat rumpang tadi untuk visi misi kedepannya kita lembaga ini mau ada perubahan atau enggak. Kita melihat dulu visi misi daripada TKPKK kita ya. Nah, kita meninjau lagi ke sana. Kita memang visi misinya sangat simpel ini Bu Ida, tapi di dalamnya itu mengandung maksud yang sangat luas. Jadi kita memang tidak membuat visi misi yang panjang supaya mudah kita hafalkan daripada yang memang panjang tapi kita lupa. Nah ini memang singkat sekali Bu Ida ini visi dari TK Pratama Gerinda Karana Pasuruan. Di sini saya itu ya teman-teman bisa terbaca dan kecil sekali ya. Itu jadi mewujudkan anak didik yang sehat, pintar dan berkarakter. Ini kita melihat lagi visi, walaupun tadi kita punya cita-cita karena kita di sini ada diskusi tentang visi dan prakasa perubahan karena saya sedang melakukan pendidikan guru penggerak. Alangkah baiknya kita saling diskusi, saling refleksi bagaimana supaya visi kita lebih mengena sesuai filosofi KHD ya, begitu ya teman-teman. Jadi di sini saya mengingatkan kembali visi TK Pratama Gerinda Karana yaitu mewujudkan anak didik yang sehat, pintar dan berkarakter. Nah di sini ini berdasarkan visi TKPKK yang ingin dicapai itu kita ingin memberikan layanan pengembangan yang PAUD holistic integrated kepada peserta didik sehingga memiliki perilaku yang mencerminkan sikap hidup bersih dan sehat. Di sini dari kata yang tadi kita ingin mewujudkan anak didik yang sehat karena kita di sini ada pelayanan holistic integrated dari kelompok bermain, kemudian pos PAUD, ada TK, ada penimbangan juga di setiap bulannya. Namun sekarang memang karena banyak jadi sempat dialihkan ke balai desa. Mungkin nanti juga bisa beralih lagi kita untuk berusaha memberikan holistic integrated di lembaga ini. Kita bisa satu layanan itu tidak yang dimaksud di sini sehat itu. Jadi kita memberikan layanan tidak hanya pendidikan untuk anak TK, tapi kita mencakup dari ada kesehatan, dari semuanya penimbangan dan sebagainya sudah kita mengarah ke sana.
Kemudian untuk menanamkan kepada peserta didik bahwa TK tempat untuk bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain agar menjadi anak yang pintar. Pintar dan ini luas nih. Kita mencoba itu lagi, berarti pintar di sini berarti pintar cakap dalam segala-galanya ya. Iya, jadi nanti anak itu cerdas juga sudah termasuk pintar, sudah. Jadi kita terampil ya. Jadi yang penting di sini kita visinya itu anak sehat dulu. Kemudian setelah anak sehat, anak bisa untuk tumbuh berkembang belajar di TK kita ya, belajar di sini untuk mengikuti pendidikan di sini dengan segala berbagai aspeknya untuk anak menjadi pintar. Jadi kita memberikan lingkup dari nilai moral agamanya, kemudian fisik, motorik kasar halusnya, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni, juga kemandiriannya begitu. Kemudian kita juga menanamkan kepada peserta didik untuk mengamalkan ajaran agama sejak dini. Ini karakter, jadi sudah masuk ke karakter yang 13 karakter itu ada tanggung jawab, ada bentuk cinta tanah airnya, cinta tanah air dari bangsa, ada religiusnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke karakter. Karakter itu banyak sekali, jadi termasuk disiplin, terus tidak bergantung kepada orang lain. Kemudian kita setiap hari Senin juga melaksanakan upacara bendera sebagai bentuk cinta air. Ini masuk ke dalam karakter ya. Kemudian kita juga melatih peserta didik untuk bisa bekerja keras dan pantang menyerah. Selain itu menanamkan kepada anak didik kita untuk peduli sosial dan cinta damai. Karakter di sini luas sekali, kurang lebihnya ada 13 item ya. Nah, ini tadi berdasarkan visi misi TK kita, saya ingin bagaimana kalimat Yarupang itu apakah sudah masuk semua atau ada yang perlu ditambahkan? Monggo dari Ibu Kepala dulu. Tadi berarti itu yang saya masukkan menerima perbedaan itu. Ya kan berarti belum gitu ya? Belum. Menjawab belum? Belum. Kayaknya belum ya? Menerima perbedaan itu berarti monggo dengan kalimat seperti apa? Nanti kita coba berpikir bersama-sama ya. Jadi tadi kita mewujudkan, berarti tadi masih sepakat ya dengan yang di depan itu ya. Hanya ditambah perbedaan. Perbedaannya ini dalam bentuk apa nih? Itu kan anak untuk menerima dari segi dari sosial kemasyarakatan lah, misalnya di mungkin yang dimaksud Bu Puji berkebinekaan global ya, sesuai itu mungkin, ya. Jadi nanti kita lebih luas. Iya, lebih luas. Tidak hanya saya cuma kaya, miskin, terus kemudian pintar, bodoh, harus menerima. Anak kan sederhana, dan mungkin kata-kata yang lebih. Nanti nanti berarti untuk ke berbudaya mungkin ya. Kita ambil kata itu mungkin ya, ditambahkan ke situ ya. Selama ini juga kita juga untuk budaya lokal sini kan, karena sudah ya. Iya, untuk budaya lokal. Itu dimasukkan di misi itu. Iya betul. Itu belum. ya. Tapi kita udah melaksanakan loh. Iya betul. Iya betul. Inginnya ini banyak sekali tapi yang dituangkan ke dalam visi misi itu terbatas ya. Gitu. Iya terbatas. Nanti kita tambahkan budaya mungkin ya. Mungkin itu ya. Iya. Iya itu ya. Jadi visi misi sekolah kita saat ini memang sudah menggambarkan dengan jelas impian ya. Berarti tadi serta cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita sebetulnya sudah menggambarkan. Berarti nanti kalimatnya masih tetap agak sama yang itu ya. Tapi kita berarti tambahkan nanti di budayanya ya. Ya. Nanti kita coba. Iya kita berarti diksinya disimpan dulu untuk budaya. Nanti coba kita susun bersama-sama. Kemudian apakah visi sekolah saat ini sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi antara murid di sekolah ya? Berarti menurut teman-teman semuanya visi ini sudah berpihak pada murid belum ya? Sudah. Sehat kan sudah menimbang sudah ya? Iya, kesehatannya iya untuk mata gigi setiap 3 bulan sekali diukur tingginya ya. Ini anak stunting apa enggak gitu kan juga kesehatan kan juga 3 bulan sekali. Obat saja. Mungkin untuk menerima arus informasi dan teknologi yang selama ini berkembang pesat itu perlu
diperjelas lagi atau mungkin sudah cukup dengan berkarakter itu? Mungkin diperjelas lagi ya. Iya, supaya ada mencerminkan, menerima inovasi begitu. ya. Tadi kan beberapa kalimat tumpang itu kita kan tandaskan yang itu ya, menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, supaya berkebinaan globalnya juga masuk, P5-nya juga masuk. Berarti itu kan P5-nya tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia sudah masuk ya tadi ya, masuk yang karakter. Kemudian yang kedua adalah mandiri, sudah masuk ke karakter juga tadi, disiplin juga banyak sekali mandiri. Kemudian bernalar kritis masuk juga ya, karena pintar. Masuk di situ. Kemudian kita gagas lagi sudah beriman, bertakwa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan globalnya itu tadi budaya ya. Kita masukkan di situ budaya, nanti mau ditaruh di sebelah mana. Kemudian untuk anak itu kreatif juga sudah masuk pintar ya. Iya, nanti Iya, terampil cukup ya. Ya, masuk kategori pintar ya. Kemudian satunya lagi P5-nya apa ya teman-teman? Iya, bergotong royong. Itu masuk karakter ya. Nah, mungkin dalam kata-kata karakter itu supaya mencerminkan profil pelajar Pancasila dan berkebinekaan global, monggo kalimatnya kira-kira itu bagaimana coba? Buat coba. Berarti kita masih tetap sama ya. Tambahnya apa Iya. berkarakter P5 gitu boleh nggak? Berkarakter P5. Apa itu masih misterius? Kurang spesifik apa ya? Kurang spesifik. lagi kan Iya, ya? iya. P5 itu kan profil pelajar Pancasila. Pancasila mungkin ya. Di misinya ya. Boleh. Iya. Berarti bisa diperjelas P5-nya di misinya. Jadi mungkin kita masih sama ya, mewujudkan anak didik yang sehat, pintar, dan berkarakter yang mencerminkan profil pelajar Pancasila begitu. Apa berbudaya dulu? Berbudaya dan berkebinekaan global, nanti diuraikan di misinya saja yang P5-nya. Iya begitu ya kan? Di Karakternya misinya ya. iya. Jadi ya, tolong ditulis ya Bu Nuni. Jadi mewujudkan anak didik yang sehat, pintar, dan berkarakter, serta yang berbudaya, serta berbudaya. Serta Jangan serta kali ya. Mewujudkan anak didik yang sehat, pintar, berkarakter, berbudaya, dan berbudaya dan berkebinekaan global. Nanti di dalamnya nanti P5-nya diuraikan di misinya. Berkarakternya ya, begitu ya, nanti di dalam itu nanti kita misinya dari yang kita sepakati sehat bagaimana, tadi holistic integrity-nya, kemudian pintarnya apa saja untuk kecakapannya menunjang tampil pintar dan sebagainya, kemudian berkarakter, berarti karakter itu yang dimaksud karakter profil pelajar Pancasila ya, sudah termasuk yang berakhlak mulia, beriman, bertakwa, kemudian di dalamnya ada mandiri, ada gotong royong, ada berkebinekaan global, bernalar kritis, gitu ya. Nanti kita itu ditambah lagi dengan berbudaya sesuai budaya lokal, cinta budaya lokal ya. Jadi budaya saja ya, budaya, kemudian berkebinekaan diuraikan misinya lokalnya lokal. Iya, Jadi jadi tidak sama berarti dengan pasir-pasir yang lain. Iya, berarti kita di sini lebih sudah punya angan-angan, cita-cita lembaga kita nantinya perubahan kurikulum di KTSP untuk tahun pelajaran yang akan datang. Kita gambarannya begitu. Semoga dengan melihat visi misi itu kita nanti tambah semangat bagaimana kita bisa mencetak anak-anak TK yang bersekolah di sini di lembaga kita sesuai dengan visi yang diharapkan itu ya. Iya, berarti kita harus lebih bersemangat, bekerja keras untuk terwujudnya visi tersebut sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar, begitu gitu, Bu Ida. Iya, begitu. Nah, alhamdulillah. Jadi tadi ini kita sudah ya, saya tadi apakah visi sekolah kita sudah selaras
dengan cita-cita untuk murid. Insya Allah sudah ya, Sekarang sudah. diskusinya sudah. Ya. Terus adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah juga sudah, Ada tapi ya beberapa, ya. berarti berbudaya dan berkebinekaan keluarga. Iya. Gitu. Jadi nah ini ada tadi ya untuk mendukung itu, mewujudkan visi menjadi penting dalam membuat perubahan. Kita harus mau melakukan perubahan karena visi adalah representatif kognitif mengenai gambaran masa lalu menurut Bandura. Kemudian kekuatan visi adalah adanya harapan dan doa. Kita di sini punya kekuatan ya, jadi kita ada harapan dan doa. Harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, bangsa Indonesia. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Begitu ya. Jadi ini tidak lepas visi kita dari filosofi KHD, sudah tepat sekali sesuai yang pembelajaran yang sudah saya pelajari di guru penggerak di modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini sebagai pedoman. Filosofi ini bagus sekali sebagai pedoman menjalankan visi perubahan. Seperti yang hari ini ibu-ibu sudah melakukan bersama tentang visi perubahan dengan menerapkan prinsip trikon ya, continue, konvergen, dan konsentris. Nanti akan berkesinambungan, berkelanjutan, dan terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian ini bersifat universal. Nantinya ada titik temu dan kesamaan. Kemudian konseptual, jelas nanti unik latar belakang sesuai kultur lokal dan individu, gitu ya. Kemudian prakarsa perubahan yang meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah sehingga berpihak pada murid. Kita sudah insya Allah berpihak pada murid dan murid. Nah di sini perlu ibu-ibu cermati ini. Jadi prakarsa perubahan yang meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah sehingga berpihak pada murid dan murid demi tercapainya keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi peserta didik. Nah, di sini prakarsa perubahan yang dapat mewujudkan elemen-elemen pada dimensi profil pelajar Pancasila tadi sudah kita bahas bersama melalui pembiasaan yang terus-menerus dan terintegrasi dalam pembelajaran tersendiri. Di keyakinan kelas juga ada, nanti juga peraturan di luar kelas juga ada sebagai peraturan-peraturan sekolah yang nanti beralih ke keyakinan sekolah supaya anak lebih meyakini seperti yang kemarin sudah disampaikan tentang budaya positif ya ke teman-teman semua, pengimbasan daripada pemahaman tentang budaya positif ya, dari paradigma perubahan sampai motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia sampai penerapan segitiga restitusi dan keyakinan kelas gitu. Nah di sini kita cermati, kita harus paham betul bahwa di modul 1.1 yang sudah saya pelajari ini teman-teman, ini intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Di sini intinya bahwa menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yang sudah sesuai dengan sistem pendidikan nasional, kita hanya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, baik kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini kalimat ini bagus sekali ya teman-teman, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tadi kita sudah perbedaannya di ibu kepala kita ya. Nanti berarti kita kesini supaya nanti anak siap ya untuk tumbuh menjadi manusia sebagai anggota masyarakat. Dan di sini filosofi Ki Hajar juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Gitu nih, tadi sudah kita bahas. Kemudian bagaimana strateginya? Kita menggunakan strategi dengan pendekatan inquiry apresiatif. Ini adalah suatu filosofi. Jadi tadi kita sudah visi itu ya, tadi kita nanti dengan pendekatan inquiry apresiatif bahwa di sana adalah suatu filosofi landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia
di sekitarnya, baik masa lalu, masa kini maupun masa depan. Jadi apapun sebetulnya ini pendekatan inquiry apresiatif ini yang sudah bagus di lembaga kita pertahankan, nanti kita tambahkan seperti yang hari ini sudah kita laksanakan bersama ya, diskusi bersama. Intinya pendekatan ini begitu yang dimaksud. Jadi strategi perubahan kolaboratif, kita bersama saling berkolaborasi yang berbasis kekuatan. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal-hal yang baik yang telah ada di sekolah, tadi sudah kita laksanakan ya. Kemudian mencari cara mempertahankannya dan bagaimana cara meningkatkannya. Misalnya yang holistic integrity tadinya sudah bagus menjadi satu di lembaga kita berusaha untuk mempertahankannya dan bagaimana cara meningkatkannya supaya anak-anak didik kita merasa aman dan nyaman bersekolah di lembaga TKPKK Pasir Wetan. Nah, langkah-langkahnya kita dengan inquiry apresiatif itu kita dengan menggunakan berja. Berja itu kalau di bahasa Sunda itu artinya bahagia ya teman-teman ya. Jadi berja itu merupakan langkah-langkah yang mengikuti pendekatan inquiry apresiatif. Mungkin baru pernah dengar ya teman-teman ya tentang berja ya. Iya, berja. Kalau di Sunda bahagia sih, bahagia. Iya. Nah, ini singkatan ya. Iya, singkatan teman-teman ini. B-nya itu buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A-nya atur eksekusi. Jadi di sini baca itu membantu kita mengelola secara positif apapun yang diperlukan demi mewujudkan prakarsa perubahan. Dalam konteks perubahan di sekolah, baca dapat diartikan sebagai semangat mengapresiasi dan proses bertahap dalam menyelidiki segala kekuatan aset dan hal positif di sekolah yang memungkinkan terjadinya upaya gotong royong demi mewujudkan prakarsa perubahan yang diperlukan untuk mencapai visi yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran murid. Di sini tahapan kerja adalah tadi sudah urutannya itu ya. Jadi dari buat pertanyaan, kemudian kita ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Nanti teman-teman bisa untuk pernyataannya ya. Iya, ini. Jadi waktu saya mendapatkan tugas tentang baja, ini hanya contoh ya teman-teman. Jadi saya melakukan prakarsa perubahan diri, berfokus pada visi aspek yang berkarakter, yaitu saya ambil kreatif yang mencerminkan salah satu dimensi dari profil pelajar Pancasila. Nah di sini kita nanti belajar dari sini, nanti akan mudah sekali ya. Jadi dari pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk menumbuhkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Jadi nanti kita buat pertanyaan sebanyak-banyaknya, mengapa murid saya tidak kreatif, bagaimana upaya memperkaya kreativitas untuk mengembangkan keterampilan murid, apa yang mempengaruhi faktor perkembangan kreativitas murid. Jadi visi-visi kita nanti di sini Bu, kita belajar melalui ini ya, pendekatan inquiry apresiatif melalui langkah-langkah belajar. Di sini tindakannya nanti kalau kita sudah membuat pertanyaan kita kenapa ya murid saya tidak kreatif, nanti kita tindakannya kita merancang Bu di sini belajar memberikan motivasi dan pengalaman baru melalui permainan serta kebebasan berekspresi. Kemudian saya mencoba tindakannya membuat metode pembelajaran dan lingkungan belajar yang dapat merangsang kreativitas murid. Kemudian memberi penghargaan kepada murid sebagai pribadi, memberi contoh yang baik, kemudian menaruh perhatian pada bakat dan minat, kemudian mencari referensi ilmu tentang cara meningkatkan kreativitas siswa. Jadi nanti teman-teman visi-visi yang tadi itu kita tuangkan dengan pendekatan IR, kemudian kita tuangkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di baja. Nanti kita jadi punya pandangan bagaimana menyelesaikan masalah-masalah visi-visi yang misalnya kita tidak bisa menerapkannya ya. Nanti kita belajar bersama-sama. Setelah kita buat pertanyaan seperti tadi dan tindakannya bagaimana, kita ambil pelajarannya. Siapakah orang yang berhasil meningkatkan kreativitas murid dan bagaimana caranya? Kita perlu belajar misalnya bagaimana misalnya saya menciptakan batik
begitu ya. Nanti ada teman-teman rekan sejawat dari lembaga lain yang akan belajar begitu. Kenapa kok anak-anak TK PKK kreatif ya begitu? Nanti kita bisa ambil pelajaran siapa orang yang berhasil meningkatkan kreativitas murid. Misalnya mau belajar di sini atau mau belajar di mana lagi begitu ya. Kemudian aktivitas apa yang dapat meningkatkan kreativitas murid? Ini kita ambil pelajaran di situ. Keterampilan apa yang harus dikuasai agar kreativitas anak juga meningkat. Situasi pembelajarannya bagaimana agar kreativitas anak juga meningkat. Dan nanti tindakan-tindakannya ini saya contoh ya waktu tugas itu di sini saya melakukan kolaborasi wawancara dengan orang yang berhasil meningkatkan kreativitas murid. Mungkin praktisi-praktisi ya yang sudah berpengalaman untuk membantu kita bagaimana meningkatkan kreativitas kepada anak didik kita. Kemudian mencari contoh nyata atau alat sebagai sarana pembelajaran yang merangsang kreativitas anak. Misalnya seperti tadi ada kaki, yang mungkin anak jadi lebih senang untuk belajar begitu ya. Kemudian menyediakan area bermain sebagai wadah anak dapat bereksplorasi. Ini di sini ada galimiti. Tadi yang ketiga ya, buat pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua apa tadi? Tadi sudah ya, yang B kan buat pertanyaan. Hanya apa tadi? Ambil pelajaran. Ya. Masih ingat. Yang ketiga, gali mimpi. Gali mimpi bersama. Kita bisa berkolaborasi. Hal apa yang harus saya lakukan apabila kreativitas murid saya meningkat. Misalnya kita menerapkan strategi pembelajaran yang membuat program dengan guru-guru membayangkan kreativitas murid sudah meningkat. Terus apa hal-hal yang dapat mendukung agar kreativitas terus meningkat dan menjadi karakteristik siswa. Di sini menciptakan suasana lingkungan sekolah sebagai tempat anak didik dapat bereksplorasi sesuai perkembangan zaman. Begitu ya kurang lebihnya di hal dari mimpi. Kemudian jabarkan rencana. Tahapan yang keempat ya. Tahapan yang keempat di sini jabarkan rencana. Apa langkah pertama untuk meningkatkan kreativitas murid? Langkah-langkah kita apa? Kemudian dalam meningkatkan kreativitas murid, berapa waktu yang dibutuhkan? Bagaimana cara menilai peningkatannya? Kemudian apa saja kegiatan di kelas yang mendukung peningkatan kreativitas anak? Kita selalu membuat pertanyaan begitu. Kemudian kita jabarkan rencana ya, mengidentifikasi, mengukur efektivitas tindakan yang paling sederhana dan dapat dilakukan sesegera mungkin gitu. Kemudian membuat daftar tindakan yang dapat dilakukan dalam setiap tema di setiap pembelajaran. Misalnya membuat pembelajaran di setiap tema yang menarik agar rencana-rencana jabarkan rencana kita nanti dapat terlaksana. Kita punya program di sana dijabarkan rencana. Kemudian yang terakhir atur eksekusi. Siapa saja yang akan saya libatkan dalam meningkatkan kualitas anak didik kita. Terus kapan rencana peningkatan kreativitas mulai dilaksanakan? Kemudian siapa saja yang dapat memantau dan mengawasi bagaimana rencana tindak lanjut untuk membudayakan dalam peningkatan kreativitas murid. Nanti kita akan melakukan di sini saya waktu itu coba melakukan koordinasi dengan semua pihak yang berkepentingan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang dibutuhkan. Di sini melaksanakan program pembelajaran kreatif dengan meminta masukan secara konsisten dan berkelanjutan dalam setiap tema pembelajaran. Kemudian saya juga ingin melatih anak didik untuk dapat saling mendukung ya, untuk meningkatkan kreativitasnya. Kemudian berkolaborasi, selalu kita berkolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan sejawat untuk dapat mengawasi dan memonitori dalam setiap pelaksanaan kegiatan pembelajaran agar anak menjadi kreatif. Kemudian melakukan refleksi, selalu melakukan refleksi kegiatan yang sudah dilakukan agar kreativitas anak dapat terus meningkat. Begitu ya Ibu. Ini dari tadi sudah banyak sekali. Ibu coba ini ya, kita senam otak bersama, barangkali lelah monggo untuk berdiri. Capek ya dari tadi materi ya, mungkin bisa dikeraskan ya, pusing ya. Kita berdiri semuanya coba. Kita berlatih senam otak supaya kita fresh ya. Ya. Coba ikut saja. Iya. Yang 3 ya. Terus 2. Terus gantian 2, 3. Diganti ya.
ya. Iya. Ikuti aja. Nanti gantian. Ini bagus sekali ibu-ibu, dilakukan ya. Iya. Baiklah ibu-ibu, saya lanjutkan nih. Tadi kita sudah membahas tentang visi misi, kemudian adanya prakarsa perubahan di lembaga TKPKK Pasuruan untuk kemajuan lembaga ini. Nah di sini tadi kita sudah bermain tepuk tentang profil pelajar Pancasila supaya kita selalu ingat bahwa kita nilai kebajikan untuk anak-anak kita mengarah ke profil pelajar Pancasila. Di sini yang harus ditanamkan oleh para pendidik di ruang belajar dan lingkungan sekolah agar terbentuk karakter pada diri peserta didik. Guna mewujudkan perubahan pola pikir dan karakter pada murid, seorang pendidik harus memanajemen perubahan di dalam kelas, memulai seluruh perubahan dengan melibatkan semua komponen yang ada di lingkungan sekolah. Dengan adanya kolaborasi dan melibatkan semua aset yang ada, maka perubahan menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang disertai dengan pembiasaan budaya sekolah, maka kita dapat menumbuhkan karakter tersebut di dalam diri murid-murid kita atau anak didik kita. Nah ini tadi kita sudah membahas bersama tentang dimensi profil pelajar Pancasila, ada 6. Yang pertama ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini ada akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Ya, di sini masuk juga. Kemudian mandiri, di sini kesadaran akan diri dan situasi yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala TK kita, berarti masuk di kategori dimensi P5 di mandiri ya, kesadaran akan diri dan situasi. Kemudian regulasi diri. Padahal di sini kan diksinya mandiri. Bayangan kita mandiri itu bisa pakai sepatu sendiri, pakai baju sendiri. Ternyata ini cakupannya di P5 sangat luas. Kemudian bergotong royong, adanya kolaborasi, adanya kepedulian, adanya berbagi. Kita bisa mengajarkan bergotong royong ini dengan misalnya kolaborasi membuat misalnya bentuk-bentuk geometri untuk membuat orang dengan 3 anak, yang satu memegang lem, yang satu memilih bentuk-bentuknya, yang satu menempel. Kita bisa melatih anak-anak di dimensi belajar Pancasila ini dengan bergotong royong yang sudah kita laksanakan juga ya. Ini di kolaborasi, kemudian di kepedulian, kemudian di berbagi. Misalnya ada anak membawa jajan, ada yang tidak, bisa saling berbagi, diajarkan di sini dengan pembiasaannya terus-menerus agar tercipta suatu karakter yang kuat di dalam diri anak tersebut. Kemudian di sini ada berkebinekaan global ya, yang keempat, mengenal dan menghargai budaya. Jadi kita betul sekali budaya di lingkungan kita itu sudah sangat bagus. Kita dengar di sini banyak sekali pengrajin-pengrajin kita di tema pekerjaan. Selain kita ke Bulu Pitu untuk mengenal yang lebih luas, ke Taman Edukasi Lalu Lintas, ke Pemadam Kebakaran, kita di sini juga banyak pengrajin-pengrajin yang anak-anak didik kita sudah biasa kita ajak untuk belajar di lingkungan pengrajin-pengrajin tersebut nih. Untuk simbol ada nama, ada kudi yang menjadi maskot ciri khas Banyumas, itu di sini tempatnya di Desa Pasirwetan. Jadi kita sudah mengenal dan menghargai budaya di daerah kita sendiri. Jadi jangan sampai kita lupa daerah asal kita. Kita harus tahu persis komoditas yang ada di desa kita. Kemudian komunikasi dan interaksi antar budaya, ada refleksi dan tanggung jawab, ada berkeadilan sosial. Ini masuk ke dimensi berkebinekaan global. Nah, tadi divisi prakarsa perubahan kita, nanti kita mempelajari daripada sub-sub daripada berkebinekaan global. Di sini apa berkeadilan sosialnya bagaimana, refleksi dan tanggung jawabnya bagaimana, nanti kita belajar bersama-sama untuk membahas tentang berkebinekaan global yang lebih luas. Kemudian di sini ada lagi yang bernalar kritis, memperoleh dan
proses informasi, analisis dan evaluasi, kemudian penalaran, refleksi dan evaluasi. Nanti di sini anak-anak berlatih, misalnya membaca sebelum belajar ataupun apa kita bacakan, nanti anak-anak untuk dapat membersihkan buku-buku cerita bergambar ke depan. Ini sudah masuk di dimensi profil pelajar Pancasila bernalar kritis nih teman-teman. Kemudian di sini ada kreatif. Tadi yang saya contohkan kreatif ini ya, ada gagasan orisinil. Nanti kita semua tahapannya dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui langkah-langkah yang ada di dalam baja yang sudah tadi kita sampaikan. Kemudian ada karya orisinal, ada kelulusan berpikir. Nah di sini ya, nanti ini sub-temanya itu daripada dimensi profil pelajar Pancasila. Muaranya adalah ini ya, dari pembelajaran yang kita lakukan setiap hari, kita muaranya ke sini, ke profil pelajar Pancasila. Anak-anak Indonesia diharapkan menjadi dapat tumbuh dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila. Pokoknya dari kegiatan belajar mengajar yang kita lakukan, muaranya ini ya, pelajar Pancasila. Baik ibu-ibu semuanya, sampai di penghujung kesimpulan, hasil diskusi terkait visi sekolah adalah mewujudkan anak didik yang sehat, cerdas, berkarakter, berbudaya, dan berwawasan, berkebinekaan global. Itu ya. Nanti kesimpulannya ini diskusi pada siang hari ini nanti diperbaiki itu Ibu Nuni itu nanti apakah Ibu Kepala TK dan rekan-rekan guru setuju dengan kalimat visi yang sudah disimpulkan? Saya tanyakan ulang lagi. Ya, setuju. Setuju ya. Hasil diskusi bersama. Kesepakatan bersama ya. Ya terima Memang juga kasih. setiap tahunnya kan kita juga ada angkat dan kurikulum dan Iya betul. dinamis juga. Oke, nanti tinggal kita sosialisasikan ada perubahan kurikulum kata SP nanti kita masukkan P5 ke dalamnya. Kemudian mari bersama-sama untuk sebagai tindak lanjut merincikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua yang mencerminkan visi yang sudah dirumuskan tadi ya. Ini hanya contoh, nanti misalnya kita nanti bermusyawarah bersama saling bagaimana kita mencerminkan visi itu dari mulai yang tadi sehat, pintar, kemudian berkarakter, berbudaya, dan berkebinekaan global yang tadi sesuai dengan sub-sub yang ada di dimensi profil pelajar Pancasila. Di sini misalnya contoh guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Nanti kita buat tindak lanjutnya begini. Kemudian orang tua yang mendampingi anak belajar dengan kolaborasi gitu itu tadi ya, kolaborasi dengan orang tua, kemudian murid yang disiplin dan sopan terhadap guru dan lain-lain. Nanti kita bahas ke rencana tindak lanjut. Nah, menurut Ibu dan teman-teman, apa pendapat yang terkait dari inisiatif Prakasa Perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah ya? Iya. Ada tanggapan, Bu Puji? Cukup? Cukup sudah. Cukup saja. Terima kasih. Ini nanti untuk pertanyaannya nanti apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Nanti ini PR buat kita ya, kita introspeksi nanti di sini. Terus apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah yang kita dambakan tadi. Kemudian apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai. Nanti kita sampai ke sana. Kemudian apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan Prakasa Perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Nanti kalau sekiranya masih banyak waktu bisa kita bahas ini ya. Baiklah, begitu kesimpulan seluruh sesi visi sekolah, tanggapan peserta diskusi sudah. Untuk kegiatan pemaparan dari saya sudah cukup. Selanjutnya saya menyerahkan forum kepada Ibu Siti Munfarijah FPD selaku pengajar praktik saya. Terima kasih. Guru bergerak, Indonesia maju, bergerak dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Khairul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, diskusi yang sangat luar biasa ya, dengan peserta yang antusias meskipun tidak banyak ya, karena di lembaga TK ini kan gurunya 4 nih
kita untuk menyusun visi itu kita diskusikan bersama dengan rekan sejawat dan khususnya kepala sekolah, dan tadi sudah berjalan dengan baik dan sudah terbentuk suatu kalimat yang agak berbeda dari yang sebelumnya. Seperti itu tidak masalah mau dipakai ataupun mau di breakdown saja visinya, juga tidak apa-apa. Yang jelas dengan mempelajari visi, bagaimana cara membuat visi, insya Allah itu adalah suatu cita-cita ya, cita-cita impian kita bersama. Insya Allah dengan apa yang kita impikan bersama, kita tulis, kita laksanakan bersama, akan lebih teringat di otak kita nih Bu, daripada hanya sekedar kita tahu visi hanya membacanya seperti itu. Tapi kalau kita yang buat ya, kalau kita yang buat sendiri bersama-sama, insya Allah kita bisa konsisten, bisa disepakati bersama dan bersama-sama untuk diwujudkan seperti itu. Harapannya tentunya lembaga TK PKK Pasir Wetan ini menjadi lebih maju dengan anak didik yang soleh-soleha, harapan kita, dan menjadi kebanggaan kita bersama seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan visi yang sudah terbentuk tadi, yaitu mewujudkan anak didik yang sehat, pintar, berkarakter, kemudian berbudaya dan berkebinekaan global, itu sungguh luar biasa, sudah sesuai dengan zaman tentunya ya, karena zaman kita terus berganti, terus berubah seperti itu. Saya yakin sekali guru-guru di sini bisa menyesuaikan dengan zaman, dan anak-anak kita juga begitu semangatnya dengan teknologi dan informasi yang terus berkembang. Saya yakin orang tua pun tidak kalah ya. Jadi kita memang harus terus membimbing dan menuntut mereka. Jadi merdeka itu bukan anak dijorkowor apa saja boleh, tapi kita juga dituntut untuk menjadi seorang penuntun ya, penuntun anak-anak untuk kembali ke fitrahnya sesuai dengan kodratnya seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bersama dapat tercapai dan sukses untuk TKPKK Pasir Wetan. Jadi tak terasa waktu sudah siang, mari kita tutup bersama acara diskusi pada kesempatan hari ini dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin bisa ditutup langsung oleh MC ini. Terima kasih. Nah, alhamdulillah acara sudah berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apa, dan nanti sudah gondol untuk Ibu Mahfadzah. Terima kasih ya. Dan untuk acara diskusi pada siang hari ini kita tutup lagi ini dengan lafal hamdalah bersama. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf, kami taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, foto belumnya. Kira-kira gitu. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti para ibu pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu